Ya, baiklah, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat sore untuk kita yang ada di Amerika, hari Sabat sore di sini. Kita akan melanjutkan kita punya Bible study yang kita sudah pelajari kemarin. Dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk kita Bible study dengan chapter 14 ya. Bab 14 itu judulnya adalah kehinaan untuk Kristus, di mana di bab 14 itu berbicara mengenai Musa. Dia menderita untuk Tuhan, di mana dia meninggalkan semua prospeknya dalam hal keduniawian untuk bersama-sama dengan umat-umat bangsa Israel untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Jadi kita lihat di sini inti-inti yang saya mau ulangi, yang saya mau review adalah untuk bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan hanya pembebasan secara fisik, tapi juga itu berarti spiritual, di mana pembebasan itu adalah pembebasan dari bangsa Israel itu adalah perbudakan, dan kita juga di zaman kita adalah perbudakan dari dosa, di mana pelepasan mereka itu tidak ada kuasa manusia satupun yang membebaskan mereka dari pembebasan fisik. Dan juga kita pembebasan secara spiritual adalah tidak ada satupun kuasa kita manusia membebaskan kita dari perbudakan dosa. Semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Dan kemudian kedua adalah bagaimana Musa meninggalkan semua prospek keduniawiannya untuk bersama-sama dengan orang Israel itu karena salib Kristus ya. Kita sudah belajar di sini bahwa Musa mengerti pengorbanan Kristus, celaan yang Kristus alami, dan itu juga yang dia lakukan, yang mana dia merasa bahwa dirinya itu sama dengan Kristus, meninggalkan istana raja untuk kita umat-umat manusia yang berdosa, dan begitu juga dengan Musa. Dia meninggalkan semuanya itu untuk menderita ya bersama-sama dengan bangsa Israel. Tetapi di dalam apapun yang dia alami itu, penderitaan atau trials atau anything yang dia alami itu adalah merupakan sebuah kesenangan untuk Musa, sukacita yang luar biasa yang Musa alami. Dan kemudian kita sudah belajar juga bahwa dalam pelajaran ini ada pelajaran yang lain juga untuk kita, adalah waktu bangsa Mesir menekan bangsa Israel. Kita lihat di sini adalah Tuhan itu membela perkara orang Israel. Membela perkara orang Israel adalah mereka itu, orang Israel itu ditindas ya. Ini masalah tenaga kerja kalau kita lihat di sini. Masalah tenaga kerja itu, orang Israel itu ditindas. Mereka sudah bekerja dengan sekuat tenaga, dan permasalahan tenaga kerja itu adalah orang bekerja dengan sekuat tenaga tetapi bayarannya hanya sedikit ataupun tidak dibayar sama sekali. Ya kan? Dan orang Israel itu cry unto the Lord, atau mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar akan seruan mereka. Tuhan mendengar akan keluh kesah mereka. Nah, disitulah dan kita belajar bagaimana Tuhan itu memelihara orang miskin. Dan Tuhan itu sangat dekat dengan orang miskin. Dia teman orang miskin. Apapun yang kita lakukan kepada orang miskin, itu juga kita berhutang kepada Tuhan. Itu yang Lali sudah bahas kemarin ya. Jadi dan kenapa juga bangsa Mesir menerima kutukan dari Tuhan, atau bukan kutukan ya, apa namanya, plagues itu, ya kutukan ya, laknat, itu karena itu adalah punishment atau hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka yang menindas orang bangsa Israel. Seperti itu. Jadi Tuhan membela perkara orang miskin. Dan kemudian ini ya, dakwaan terhadap orang kaya. Nah, ini makanya kita lihat ya di sini, untuk menjadi orang kaya itu atau orang yang punya duit itu, permasalahannya bukan di situ, tetapi permasalahan orang yang kaya adalah mereka itu
di sini ya, mereka sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi ini orang kaya ini mereka menindas orang miskin. Jadi kenapa orang kaya itu terdakwa atau orang kaya itu akan dihukum? Bukan karena uang ya, karena kita lihat di Alkitab itu banyak juga cerita orang kaya seperti Abraham orang kaya, siapa lagi? Ayub orang kaya, Ishak diberkati oleh Tuhan dengan kekayaan. Bukan kekayaannya yang menjadi permasalahan, tetapi bagaimana orang kaya itu menindas orang miskin, seperti itu. Karena orang miskin itu adalah teman dari Tuhan dan kalau orang miskin berteriak kepada Tuhan, Tuhan itu akan mendengar dan membela perkara orang miskin. Nah, ini yang terdapat di Yakobus 5 ayat 1 dan 6. Dan juga dia bilang dalam kekayaan mereka itu, uang yang mereka peroleh itu bukannya uang itu menjadi berkat untuk orang lain atau membantu pekerjaan Tuhan, tetapi mereka hidup berfoya-foya. Seperti itu ini ya, dalam kemewahan mereka hidup berfoya-foya dan kemudian di sini kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak melawan kamu. Jadi orang kaya itu membunuh the just ini ya, the just dan orang benar itu yang kita pelajari kemarin itu mereka tidak melawan, mereka tidak memberontak gitu. Makanya hukuman itu diberikan kepada orang kaya yang orang kaya perlakuan mereka seperti itu. Itu yang Tuhan tidak setuju ya dan orang kaya menindas orang miskin itu yang Tuhan tidak setuju. Dan kita lihat di sini bahwa um, waktu ini bagian orang kaya. Nah, sekarang bagaimana di orang miskin? Dalam orang miskin itu dia bilang di sini, tetapi orang miskin mengambil tindakan sendiri menghadapi monopoli dengan monopoli. Jadi misalnya let's say saya ditindas oleh orang kaya. Kemudian saya orang miskin sudah ditindas oleh orang kaya. Saya juga mau menghadapi orang kaya dan kita bilang, ini saya sudah kerja berat, ini saya sudah kerja lama, bayarannya cuma sedikit. Jadi kita itu yang ditekan itu kita mau membalas ya. Istilahnya saya membalas akan apa yang sudah diperlakukan orang kaya seperti itu dan kita memaksa dengan kekerasan. Jadi kita sebagai orang miskin kita membalas kekerasan dengan kekerasan. Di sini dibilang di situ ya. Kita juga yang orang miskin itu menempatkan diri mereka di kelas yang sama dengan penindas mereka. Jadi kita itu sama aja dengan mereka. Dia yang menindas kita yang tertindas, kemudian saya diperlakukan tidak adil, dan kemudian saya membalas ketidakadilan dengan kekerasan. Kita sama dengan mereka. Itu ditulis di sini. Dan dibilang, dengan demikian, menghilangkan diri mereka dari pekerjaan baik Tuhan untuk mereka. Jadi Tuhan mau berbuat baik, Tuhan yang mau membalas perkara ya. Jadi Tuhan yang akan membalas tindakan orang kaya yang dia lakukan terhadap orang miskin. Tuhan bilang pembalasan di tangan saya akan membalas. Orang miskin itu teman saya. Tuhan mendengar teriakan mereka. Dan orang kaya menindas mereka. Sekarang Tuhan mau balas, tapi Tuhan tidak bisa melakukan pekerjaan baik karena kenapa? Karena kita orang miskin sudah membalas dengan ketidakadilan dengan kekerasan terhadap orang kaya, kita juga sama dengan mereka. Jadi istilahnya yang pelajaran di sini dibilang biarlah Tuhan yang melakukan biarlah Tuhan yang bertindak gitu, bukan kita yang membalas monopoli dengan monopoli, ketidakadilan dengan ketidakadilan, tetapi kita lihat ya prinsip Alkitab itu selalu mengajarkan kita adalah balas kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas penindasan dengan kekerasan. Seperti itu. Biarlah Tuhan bilang pembalasan itu ada di tangan saya. Dan kemudian di sini juga kita lihat bahwa the just, orang benar tidak melawan. The just shall live by faith. Jadi apa faith atau apa iman yang kita harus hidup gitu. Jadi
di saat kita ditindas ya seperti itu, kita tidak melawan gitu. Kenapa? Karena kita hidup dengan iman. Iman itu adalah Tuhan sudah bilang, biarkanlah saya yang lakukan pembalasan terhadap mereka. Jangan kamu membalas atau jangan kamu melakukan hal yang mereka lakukan karena kamu juga menempatkan diri kamu di tempat yang sama. Biarlah saya yang melakukan pekerjaan itu untuk kamu. Nah, di sini dia bilang, the just do not resist. Orang benar tidak melawan gitu. Jadi dia, dia tidak melawan ya. Dia tidak ini ya, kamu telah menghukum ini orang kaya. Ini orang kaya Tuhan bilang pada orang kaya ini di Yakobus 5 tadi, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar. Ini ya, orang benar. Dan ia tidak melawan kamu. Jadi orang benar berdasarkan di Alkitab ini ya, you have condemned and killed the just and he does not resist you. Jadi kamu membunuh, menghukum orang benar. Alkitab bilang bahwa waktu orang kaya menindas orang miskin itu dikategorikan atau disebut di Alkitab orang benar kalau mereka tidak melawan. Kenapa? Karena the just shall live by faith. Orang benar hidup dengan iman. Iman apa yang orang benar itu hidupkan? Iman itu adalah mereka tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Mereka menyerahkan semua kepada Tuhan karena Tuhan bilang, penghukuman, pembalasan ada di tangan saya. Seperti itu. Contoh ya, misalnya kalau anak-anak saya itu bertengkar, mereka bertengkar atau ada sesuatu mainan yang misalnya Orion suka mainannya, kemudian Josiah mau juga mainan hal yang sama. Jadi sebagai anak-anak apa mereka bertengkar kan, mereka mengambil dengan cara kekerasan. Terus saya bilang kepada mereka, Mami, saya nggak mau lihat kalian bertengkar. Misalnya contoh saya bilang, kalau orang mau something dari Josiah, toy atau mainan, terus Josiah nggak mau share, nggak mau kasih mainannya. Saya bilang ke orang, kamu datang kepada Mami, kasih tahu bahwa Josiah itu nggak share, nggak mau apa ya bahasa Indonesia, nggak mau share mainan itu, nggak mau kasih pinjam mainannya. Jadi kamu kasih tahu sama Mami, kita bilang begitu. Jangan kamu ambil Josiah nggak mau share, terus kamu pukul Josiah supaya kamu dapat mainannya. Jangan, kita bilang. Kalau kamu pukul Josiah untuk ambil mainannya, kamu juga akan dipanis, saya bilang. Kamu akan kena konsekuensinya adalah kamu pukul kamu punya brother. Nah, kalau misalnya saya bilang, kalau misalnya Josiah nggak mau share, kita akan put timer. Timer itu 1 menit misalnya kita bilang. Kita akan put timer. Oke? 1 menit Josiah bisa main. Sesudah Josiah main, Josiah harus share ke Orion. Kalau misalnya Josiah nggak share, kita akan ambil mainannya dan kita akan kasih ke Orion dan Josiah nggak bisa main lagi dengan mainan itu. Dan saya bilang, kalau misalnya Orion ambil mainannya ke Josiah dengan paksaan, oke, dengan paksaan, atau kamu pukul kamu punya brother, Orion yang akan dapat bad consequence, bukan Josiah. Jadi, apapun yang kalian kalau kalian, kita bilang, if you have any problem, Josiah Orion Junior, kita bilang, kamu datang ke Mami atau Daddy. Jangan kamu pukul kamu punya brother atau untuk merampas atau untuk mengambil sesuatu, kita bilang anything, mau apapun itu, come and talk to Mami. Jangan berantem, jangan pukul seperti itu. Dan kalau kamu pukul, kita bilang, kalau kamu pukul kamu punya brother, kamu yang akan dapat bad consequence. Kamu yang akan dapat konsekuensi dari kamu punya pukul gitu. Nah, maksudnya waktu kita bilang begitu sama mereka, baru kita realize bahwa, oh Tuhan juga ternyata, maksudnya kita waktu bikin gitu, kita nggak sadar ternyata itu adalah cara Tuhan juga, yang mana jangan kamu balas, kasih tahu ke saya gitu. Di saat kamu balas, jadi misalnya orang mau pinjam toy-nya, mainan, terus nggak dikasih, terus dia pukul dia punya adik, yang kena bad konsekuensinya itu adalah Orion. Ya sama dengan Tuhan, di saat kita diperlakukan tidak adil, kemudian saya juga membalas,
akhirnya balasan itu dari hasil saya balas itu saya juga kena konsekuensi yang buruk ya dengan perbuatan saya. Jadi Tuhan bilang kasih ke saya gitu, atau saya bilang ke anak-anak, bilang talk to me, kasih tahu ke mami, nanti kita akan lihat kasusnya orang yang bersalah yang akan dapat bad consequence gitu. Jadi betul ya, kita lihat bahwa di saat kita diperlakukan dengan tidak baik, tidak adil, kita berikan kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan membalas semua perlakuan yang mereka lakukan tidak adil ya kepada orang miskin yang mereka diperlakukan dengan tidak adil. Tuhan yang akan membalas, dan di sini dia bilang mereka yang mengindahkan perintah itu atau tidak membalas, Tuhan menyebut mereka orang benar, the just. Orang benar tidak melawan ketika mereka secara tidak adil dikutuk dan ditipu dan bahkan dibunuh. Ini bukan hanya ditipu, bukan hanya dikutuk, atau bukan, ini bahkan dibunuh teman-teman. Waduh, jadi istilahnya pertanyaannya, ya Tuhan, di mana keadilan gitu? Kalau kita membiarkan semuanya itu, di mana keadilan? Nah, ini di sini dia bilang orang benar tidak membalas. Dan Wagner itu tidak mengada-ngada, dia mengambil dia mengambil ayat di mana tadi? Di Yakobus mana tadi ya yang tadi kita baca? Ini di Yakobus 5 ayat 1 sampai 6 gitu. Yang dibilang, you have condemned and killed the just, kamu telah menghukum dan membunuh orang benar, dan ia bukan tidak dapat, tidak melawan kamu, atau tidak membalas, tidak melawan kamu. Jadi orang benar tidak melawan, itu term yang diberikan oleh Alkitab bahwa orang yang benar, mereka tidak melawan, bahkan dibunuh pun mereka tidak melawan, teman-teman. Jadi ini suatu hal yang luar biasa, yang mana dari pelajaran ini kita melihat bahwa ketidakadilan orang-orang memperlakukan kita, yang kemarin juga Onang share sedikit, yang mana sepertinya mencari kesalahan, diperlakukan dengan tidak adil. Tapi begitulah, kita tidak melawan ya, malah tadi di khotbah pendeta, malah dia bilang, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Jadi kita bilang, oh iya betul ya, kita berdoa untuk orang yang menganiaya kamu, berdoa untuk orang yang memperlakukan kita dengan tidak benar. Malah kalau kita tidak salah di buku Amsal atau Mazmur, kalian bisa correct me, kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, sama seperti kita menaruh bara api di kepala mereka. Seperti itu ya teman-teman. Dan bisa saja teman-teman, bisa saja ada saat di mana Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada saya, misalnya di tempat kerja atau di mana saja. Dan kemudian waktu itu terjadi kepada saya, diperlakukan dengan tidak adil, ditreat dengan tidak adil, dan kemudian saya memperlakukan orang itu dengan sangat baik. Saya kasih sesuatu kepada dia, atau share makanan, atau memperlakukan dia dengan baik. Guess what? Orang itu akan jadi malu sendiri gitu loh. Akan seperti dia ditempelak ya, istilahnya. Waduh, saya sudah memperlakukan orang ini dengan begitu jahat. How come dia it's so nice to me? Kenapa dia sangat baik kepada saya gitu? Akhirnya bisa saja dengan kejadian itu dia tanya, ini orang agama apa gitu? What church are you going? Jadi gereja di mana kamu pergi untuk worship? Kamu agama apa? Dan so on dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa saja dengan kejadian itu bisa jadi peluang untuk kita bersaksi, di mana saya diperlakukan dengan tidak baik, saya tidak pernah membalas. Justru saya membalas kejahatan dengan kebaikan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa saja in the future kita mengalami hal yang seperti itu, tapi di saat kita memperlakukan
treat orang dengan memperlakukan kita dengan kejahatan, kita balas dengan kebaikan, di saat disitulah Tuhan bisa menyentuh hati mereka dan kemudian Tuhan bisa membuka jalan untuk orang itu bisa mengenal akan kebenaran Tuhan ya. Dan kemudian yang terakhir yang kita sudah belajar pada waktu kemarin ini yaitu kita harus bersabar. Ini dia ya. Bagaimana mungkin ada obat untuk kesalahan ini jika orang miskin menderita bahkan sampai mati gitu loh. Jadi apakah orang harus maksudnya istilahnya saya sudah diperlakukan tidak adil, saya dibunuh, saya diambil ini, saya begini-gini. Kok bisa gitu loh kita nggak melakukan sesuatu untuk apa ya? Sepertinya untuk mempertahankan saya punya milik atau keadilan gitu loh, saya tidak membalas. Mana mungkin gitu, bagaimana ini harus terjadi, mau sampai mati gitu loh. Makanya Tuhan itu, makanya di sini dibilang ya bahwa dengarkan lebih jauh apa yang Tuhan katakan kepada orang miskin itu sendiri. Dia tidak malu menyebut mereka saudara. Jadi teman-teman, misalnya saya punya saya punya kakak misalnya presiden gitu. Kemudian saya diperlakukan dengan tidak adil. Dan saya dekat sekali dengan saya punya kakak misalnya ya. Apakah saya punya kakak akan berdiam diri dengan mengetahui adiknya diperlakukan dengan tidak adil? Ini hanya contoh. Kemudian saya punya kakak itu presiden atau apalah. Dia akan, oh kamu nggak bisa perlakukan adik saya dengan sembarangan. Ini misalnya, ini contoh. Nah kita itu, orang miskin itu Tuhan nggak malu untuk menyebut kita saudara. Nah, gimana kalau saudara kita sendiri diperlakukan dengan tidak adil gitu? Dan Tuhan lihat orang miskin itu saudaranya. Dan bagaimana orang miskin itu tidak diperlakukan dengan adil? Apakah Tuhan hanya berdiam diri? Seperti itu ya, dia tidak malu. Makanya Tuhan bilang, bersabar gitu. Sabar sampai kedatangan Tuhan. Jadi ada mungkin di saat di mana ya teman-teman, ada mungkin di saat di mana di dalam dunia ini kita tidak melihat hasil dari wah biarlah Tuhan yang balas seperti itu. Kita mungkin nggak lihat hasil di mana orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil ada pembalasan yang Tuhan berikan. Mungkin saya nggak lihat gitu. Tapi di sini dia bilang bersabar sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi waktu Tuhan datang semua orang akan menerima upahnya gitu loh. Jadi sabar gitu. Istilahnya walaupun kita mungkin nggak lihat pembalasan atau apa yang terjadi kepada orang yang menindas saya, mungkin saya nggak lihat apa yang Tuhan lakukan untuk mereka di saat itu, tetapi di saat Tuhan datang, semua orang mendapat upah sesuai dengan dia punya pekerjaan. Apakah dia berbuat baik, dia tidak berbuat baik, semua akan menerima dia punya reward atau upah ya. Jadi makanya Tuhan bilang harus sabar. Oke, sama seperti petani menanam tanaman, nggak mungkin tanam satu hari ini besok sudah berbuah sudah bertumbuh dan menghasilkan buah. Enggak ya teman-teman. Jadi seorang petani itu bersabar sampai dapat hasilnya. Begitu juga kita harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Seperti itu. Walaupun saya diperlakukan secara tidak adil, bersabar. Sabar, Tuhan yang akan memberikan imbalan atau upah terhadap setiap perlakuan atau ketidakadilan itu ya. Jadi kita harus bersabar dan kemudian menyerahkan perkara mereka kepada Tuhan yang akan memberi balasan yang berlimpah. Oke? Balasan yang berlimpah ini ya kepada orang yang benar atas kepercayaan dan kesabaran mereka. Kemudian sebuah pernyataan kebebasan akan diproklamirkan di seluruh negeri dan seluruh penduduknya. Jadi teman-teman, memang dari pelajaran yang kita pelajari ini adalah sesuatu hal yang apa ya, sebuah hal yang bukan sesuatu hal yang lumrah yang kita lakukan, bukan satu hal yang oh ya ini biasa gitu.
ini sesuatu hal yang luar biasa, luar dari kebiasaan manusia gitu. Walaupun kita mengaku Kristen ya, seperti itu. Saya orang Advent, saya pengikut Kristus, saya mempelajari firman Tuhan. Tapi di praktek yang di sini dikatakan, di sini ini sangat praktikal ya teman-teman. Jadi, tapi prakteknya ini sepertinya nggak masuk di akal gitu. Kok masa kita mau mempertahankan atau sesuatu hal yang saya harus pertahankan seperti itu, tapi istilahnya Tuhan bilang jangan membalas gitu loh. Biarpun saya dirampas, mau dibunuh, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi, waduh, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Itu suatu hal yang gimana gitu ya, maksudnya sepertinya enggak bisa gitu loh. Saya harus pertahankan ini, saya harus bertindak seperti ini. Tapi Tuhan bilang, kasih semua kepada saya. Saya akan membela perkara orang miskin. Saya mendengar orang miskin. Orang miskin itu saudara saya gitu loh. Kasih ke saya, sabar, Tuhan yang akan membalas. Dan kita cerita ya, dan kita kembali lagi ya cerita dari Ishak. Waktu itu adalah Ishak diperlakukan dengan tidak adil. Tapi kita lihat teman-teman ya, berkat itu kan berkat itu punya Tuhan ya. Tuhan bisa kasih berkat kepada siapa saja, Tuhan bisa ambil berkat itu dari siapa saja gitu. Jadi kita nggak perlu takut ya, maksudnya seperti Ishak. Dimanapun Ishak pergi, di situ berkat Tuhan kasih kepada Ishak. Jadi dimanapun kita pergi gitu ya, jadi misalnya saya diperlakukan dengan tidak adil. Itu kalau Tuhan mau kasih berkat, dia mau kasih berkat untuk kita. Kalau Tuhan mau ambil berkat dari kita, dia akan ambil gitu. Jadi semuanya itu belongs to God, semuanya itu adalah punya Tuhan. Dan seperti Ishak, dia nggak peduli ya orang memperlakukan apa seperti kepada dia, dia mau mencari kedamaian hidup. Dan di saat ada pertengkaran, dia pergi sampai satu kali kelak di mana dia menggali sumur, kemudian tidak ada perkelahian lagi, dan akhirnya dia bilang, dia menempatkan kedamaian di situ, dan tidak ada perkelahian di situ, dan saya lupa nama sumurnya dinamakan apa waktu itu, dan di situ dia bilang, Tuhan sudah memberikan kedamaian kepada mereka, dan mereka mempunyai kedamaian untuk beranak cucu ya. Kita ingat dia punya kata-kata itu. Jadi, dan Tuhan memberkati Ishak dimanapun dia pergi, walaupun dia diperlakukan dengan tidak adil. Jadi teman-teman itu mungkin hal-hal yang kita mau ulang lagi, walaupun sudah diulang, kita ulang-ulang lagi supaya di bab 14 kita bisa dapat dia punya poin-poin yang penting dari pelajaran di sini, karena di sini di chapter 14 ini hanya satu judul kecil dan kita sudah selesai ya. Hanya dua halaman kita sudah selesai. Yang judulnya adalah Injil berisi penyembuh. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin ada teman-teman yang mau kasih tambahan atau komentar atau pertanyaan, anything sebelum kita baca akan judul kecil yang terakhir untuk menyelesaikan bab 14. Silakan kalau ada yang berkomentar. Halo Joy. Oh ya, silakan. Kasih kelar dulu. Oke. Baru diskusi. Baca ini. Oke. Oke ya. Yeah. Oke, jadi kita akan baca judul yang terakhir, judul kecil yang terakhir. Ini bukan judul ya, subjudul kecil yang terakhir untuk menyelesaikan akan bab 14, dan kita tahu pasti Ebing ada pertanyaan atau komentar. Oke, kita selesaikan ya. Injil berisi penyembuh. Hal yang memberitahukan pembebasan ini dan yang bahkan memberikan sukacita pada saat ini, meskipun pencobaan yang berat menindas, adalah Injil Yesus Kristus. Jadi, ini masih berhubungan dengan judul kecil sebelumnya, yaitu di mana orang miskin ditindas, seperti kita lihat masalah tenaga kerja atau sweating system ya, yang waktu lalu kita belajar, di mana sudah bekerja keras lama tapi
bayarannya cuma sedikit atau tidak dibayar sama sekali, jadi ditindas ya. Jadi yang memberikan pembebasan atau jadi istilahnya di saat kita mengalami hal seperti itu ada sukacita. Oke, ada sukacita dan pencobaan yang berat yang menindas dan memberikan kita sukacita itu adalah Injil Kristus. Jadi apa sih di dalam Injil itu yang memberikan kita sukacita? Dibilang di situ, Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi, Injil itu Tuhan mau menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, di saat kita ditindas, di saat kita diperlakukan dengan tidak adil, dan kemudian tidak ada pembalasan yang kita berikan kepada orang yang menindas kita, itu kan merupakan pencobaan, suatu pencobaan yang berat ya. Tetapi di saat kita mengalami itu ada sukacita di mana ada Injil. Nah, Injil itu apa? Di mana di saat Tuhan mau menyelamatkan kita. Atau kita bilang begini ya, Injil itu adalah kita nggak akan mengalami itu for the rest of my life. Saya nggak akan mengalami semua perlakuan tidak adil sepanjang hidup saya. Saya ada satu harapan dan sukacita di mana waktu Tuhan menyelamatkan saya, kita itu akan diberikan satu tanah yang akan kita miliki seumur hidup, everlasting possession, di mana di saat saya memiliki tanah itu, menempatkan tanah itu, saya tidak akan lagi diperlakukan dengan tidak adil. Ada pembebasan dari masalah tenaga kerja. Seperti itu ya. Kita akan baca lanjut supaya kita bisa lihat yang kita bilang itu ada di bawah di sini ya. Jadi dia bilang, orang bijak dunia mencemooh pemberitaan Injil sebagai penyembuh untuk masalah tenaga kerja saat ini. Jadi kita tahu masalah tenaga kerja adalah yang kita sudah belajar. Kerja lama, long hours, kerja keras, tapi diperlakukan dengan tidak adil, bayarannya hanya sedikit. Tetapi dia bilang Injil adalah penyembuh. Dan orang dunia mencemooh pemberitaan Injil sebagai penyembuh. Mereka mencemooh akan Injil tersebut ya. Tapi di sini dia bilang, tetapi kesulitan pekerjaan hari ini tidak lebih besar daripada di zaman Musa. Dan proklamasi Injil adalah satu-satunya cara yang kemudian disetujui dan digunakan Allah untuk kemajuan mereka. Oke? Jadi Injil, teman-teman, di sini ya dia bilang, Injil itu yang akan menjadi penyembuh dari semua masalah, apalagi masalah tenaga kerja. Di mana waktu Tuhan menyelamatkan kita, oke, Injil adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, kita memperoleh tanah yang Tuhan berikan kepada kita, dan di situ adalah kebebasan ya. Kebebasan adalah di mana masalah tenaga kerja sudah tidak ada lagi di situ, penindasan sudah tidak ada lagi di situ, kebebasan di situ ya. Dan itulah yang merupakan harapan dan sukacita orang-orang yang ditindas. Dan kemudian kita lanjut, jangan katakan bahwa Anda menginginkan penyelesaian masalah tenaga kerja yang lebih cepat dan praktis daripada yang diberitakan Injil, sampai Anda mempertimbangkannya sepenuhnya. Hal ini benar-benar memberikan satu-satunya solusi praktis atas kesulitan-kesulitan yang menyusahkan para filantropis dan reformis. Oke, jadi filantropis ini adalah orang yang mau cari atau mau kasih promosi mengenai kesejahteraan orang lain. Ini filantropis ya. Jadi misalnya Injil ini memberikan satu-satunya solusi yang praktis akan kesulitan-kesulitan. Jadi ada orang-orang yang melihat misalnya nih, wah ini misalnya ada tenaga kerja, masalah tenaga kerja. Kemudian dia lihat, wah kok bisa ya orang-orang ini sudah kerja keras, sudah kerja berjam-jam, tapi kok bisa mereka punya bayaran hanya sedikit gitu. Jadi orang-orang ini berusaha untuk kalau bisa kasih naik mereka punya gaji misalnya ya. Misalnya contohlah di Indonesia mungkin 50.000 mungkin dalam berapa 1 jam misalnya.
kasih naiklah 200.000 misalnya. Ini mereka sudah kerja keras seperti itu. Atau mungkin di Amerika, gajinya hanya $10 1 jam, kasih naik $15 atau $18 seperti itu. Jadi karena mereka melihat bahwa pekerjaan mereka itu sudah tidak sesuai dengan bayaran yang mereka dapat gitu ya. Kasih naik, kasihan mereka udah kerja keras seperti itu, mereka punya keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka mencoba untuk menolong orang-orang untuk kesejahteraan mereka. Jadi ini ya, Injil adalah satu-satunya solusi atas kesulitan-kesulitan yang menyusahkan para filantropis. Jadi filantropis itu cari untuk bagaimana orang-orang itu mempunyai kesejahteraan dalam hidup mereka. Tapi apapun yang filantropis itu bikin, tetap masalah tenaga kerja itu selalu ada. Kita lihat sampai sekarang ini. Dan juga menyusahkan para reformis adalah orang-orang yang mencoba untuk merubah sebuah sistem hukum. Oh, sistemnya mungkin, ya tadi saya bilang ya, 8 jam mereka hanya mungkin peroleh berapa. Sekarang kita rubahlah hukumnya, sistemnya gitu. Atau mereka dikasih teknologi apa, barang apa untuk mempermudah pekerjaan mereka. Jadi mereka mau cari solusi teman-teman, filantropi, reformers, mereka mau cari solusi bagaimana supaya orang-orang ini yang sweat system ini, orang-orang yang bekerja dengan penuh apa ya, orang-orang yang bekerja dengan sangat susah payah tapi gajinya sangat minim, mereka mencoba cari jalan untuk menyelesaikan, tetapi masalah itu tidak pernah diselesaikan, teman-teman. Bahkan di sini bilang sampai saat ini masalah tenaga kerja itu masih ada. Kemudian di sini ya lanjut, Anda menginginkan sesuatu. Oke. Anda menginginkan mana itu ya? Anda menginginkan sesuatu saat ini dan bukan di masa depan yang tidak terbatas. Nah, tahukah Anda ada skema tenaga kerja, ketenaga kerjaan yang bisa memberikan solusi terhadap penyakit yang diderita manusia? Bukankah kondisi kelas pekerja miskin semakin buruk setiap tahunnya, meskipun ada sosialisme dan banyaknya serikat buruh? Adakah kemungkinan di dunia ini dengan skema apapun yang pernah dirancang oleh manusia, kondisi mereka akan membaik dalam beberapa tahun datang? Tidak, tidak ada. Jadi istilahnya walaupun para filantropis, para reformer sudah bikin semua rencana mereka, rancangan mereka, usaha-usaha mereka untuk memperbaiki sistem tenaga kerja, tapi sistem tenaga kerja itu tidak pernah membaik dan tidak akan pernah, tidak ada dalam sejarah manusia. Sampai sekarang pun teman-teman kita lihat ya, banyak orang di negara-negara, apalagi negara miskin, kita bisa lihat teman-teman di negara-negara miskin itu, orang kaya dengan orang miskin itu mencolok sekali ya, dia punya apa ya, dia punya perbedaan itu sangat mencolok. Orang yang miskin itu sudah bekerja berjam-jam dengan susah payah. Satu hari mereka mungkin dapatnya hanya 200.000, 100.000, tapi kerja mereka, aduh, orang kaya hanya mungkin duduk-duduk, hanya tanda tangan atau apa gitu. Gajinya luar biasa dan kebanyakan orang kaya memperkerjakan orang miskin dengan susah tenaga, tapi bayarannya hanya sedikit gitu loh. Dan usaha-usaha manusia untuk memperbaiki sistem itu tidak pernah ada perbaikan, teman-teman. Kondisinya masih sama saja gitu. Nah, tapi di sini bilang, tapi Injil Kristus menyediakan obat yang sempurna dan pasti dan meyakinkan kita bahwa pada generasi ini tidak akan berlalu sampai semuanya digenapi. Injil adalah obat untuk permasalahan tenaga kerja. Oke, kita baca terus ya. Dalam jangka waktu yang lebih singkat daripada yang ditentukan oleh siapapun, untuk melihat adanya kemajuan materi bahkan melalui rencana dan metode terbaik manusia, Injil menjanjikan tegaknya hak dan keadilan secara menyeluruh dan menggulingkan segala penindasan. Jadi teman-teman, there is no other way. Nggak ada cara lain, nggak ada obat apapun, nggak ada solusi apapun. Hanya Injil, karena Injil kasih janji.
Apa janji Injil? Dia akan menegakkan keadilan secara menyeluruh dan menggulingkan segala penindasan, teman-teman. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan yang akan melakukan, yang akan bertindak, bertindak adil di saat penindasan itu akan digulingkan, keadilan seluruh akan berikan keadilan keseluruhan di mana di saat kedatangan Tuhan, teman-teman. Tuhan akan menyelamatkan kita dan makanya kan buku ini adalah Everlasting Covenant. Perjanjian di mana Tuhan berjanji kepada Abraham, saya akan memberikan tanah. Itu tanah Kanaan yang Tuhan menjanjikan kepada Abraham dan kita semua ya teman-teman. Dan di saat kita memperoleh tanah itu kembali, kita akan melihat bahwa semua itu adil di situ. Tidak ada ketidakadilan, teman-teman. Tidak ada lagi penindasan. Itulah Injil yang menjanjikan kita semua bahwa Tuhan akan berikan keadilan kita secara keseluruhan dan segala penindasan itu akan digulingkan, ditiadakan. Nggak ada lagi penindasan sama sekali. Nggak ada lagi oppression ya. Penindasan itu nggak ada lagi. Dan dibilang pada saat itu Injil memberikan upaya yang paling giat untuk memperbaiki masyarakat miskin di segala aspek, baik secara fisik, mental, dan moral. Oke, jadi kita lihat di sini ya, orang miskin itu akan diperbaiki secara baik fisik, mental, dengan moral. Sudah nggak ada lagi penindasan, tidak ada lagi sistem tenaga kerja yang sangat melelahkan, swearing system seperti itu udah nggak ada lagi. Dan ini ya, dalam konteks ini, ketika Kristus datang, bukti terkuat dari keilahian misinya adalah bahwa Injil diberitakan kepada orang miskin. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik, tapi dia tidak menggunakan kekerasan dalam perkataan atau perbuatan dan tidak menyetujui hal semacam itu. Dia mengetahui kebutuhan orang miskin yang tidak dapat dilakukan orang lain, dan obatnya adalah Injil. Ada harapan-harapan dalam Injil yang belum pernah diimpikan sebelumnya. Pemahaman yang benar tentang warisan yang dijanjikan Injil, ini ya teman-teman. Waktu kita berbicara mengenai Injil, kita harus lihat Injil ini ada hubungannya dengan warisan yang dijanjikan itu, teman-teman. Jadi warisan yang sudah dijanjikan kepada Abraham, kepada keturunannya, kepada the seed, keturunannya. Dan seed-nya itu adalah Yesus. Dan kita yang semua berada dalam Yesus itu, kita juga akan memperoleh apa yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya, yaitu warisan, Warisan itu bukan hanya kalau kepada orang Israel dulu, tanah Kanaan, tapi ini warisan, everlasting covenant, perjanjian kekal yang Tuhan mewariskan kepada Abraham dan keturunannya kepada kita semua yang berada dalam Kristus adalah satu tanah, tanah yang akan kita peroleh sepanjang hidup kita. Dan disitulah di mana kita lihat di situ bahwa orang-orang yang akan memperoleh warisan itu, mereka tidak akan ditindas lagi, kehidupan mereka itu tidak akan diperlakukan dengan tidak adil. Dan hanya itulah solusinya, teman-teman. Selama kita di dunia tidak akan pernah menemukan solusi sistem tenaga kerja, walaupun ada filantropis, walaupun ada reformers, mereka sudah bikin semua yang mereka bikin untuk membantu sistem tenaga kerja, tapi nggak pernah selesai masalah itu. Makanya dibilang, jadi mau bagaimana dan mau menyelesaikan masalah ini gitu. Hanya satu, hanya Injil. Dan Injil yang kita pelajari di sini adalah Injil yang ada hubungan dengan warisan yang dijanjikan Injil, yaitu apa? Bersama dengan kepemilikan kekayaan dari celaan Kristus, satu-satunya yang dapat membuat manusia bersabar di bawah penindasan duniawi. Jadi teman-teman, di saat kita pun dicela, di saat kita pun menderita, tapi kita akan memiliki kekayaan ya, dibilang di sini possession, the right understanding of the inheritance which the gospel promises, ini ya pemahaman yang benar, together with possession of the riches. Kita akan memiliki kekayaan
tapi kita akan menderita celaan untuk Kristus gitu loh. Jadi contoh misalnya Musa, oke, Musa. Dia menderita kan untuk Kristus, menderita celaan untuk Kristus. Jadi orang miskin kita juga, oke, yang dicela, ditindas, diperlakukan dengan tidak adil, kita juga menderita celaan untuk Kristus. Tetapi di sini ya, dikatakan di sini, oke, di 2 Timotius 2 ayat 12, teman-teman. Di sini 2 Timotius 2. If we suffer, kalau kita menderita, kita juga akan bersama-sama reign atau berkuasa bersama-sama dengan Dia. Oke, jadi kita akan menderita penderitaan, kita akan dicela, diperlakukan dengan tidak adil, tapi di saat kita menderita, kita tidak membalas, kita akan bersama-sama memerintah dengan Tuhan Yesus. Dan di sini juga dibilang ya, if you be reproached, kalau kamu dipermalukan untuk nama Kristus, bersukacitalah. Karena for the spirit of glory, karena roh Tuhan ada bersama-sama dengan kamu. Jadi kalau kita menderita ya, menderita untuk saya ditekan, oke, saya diperlakukan dengan tidak adil. Kita akan menderita seperti itu ya. Tapi ini Injil menjanjikan bahwa kepemilikan bersama dengan kepemilikan kekayaan. Apa yang Kristus miliki, saya juga akan miliki. Kristus akan memerintah, kita juga akan memerintah, teman-teman. Jadi kita lihat di situ bahwa pemerintahan Tuhan itu adalah adil. Jadi di saat kita diselamatkan atau kembali lagi menerima warisan itu, kita akan bersama-sama menikmati kekayaan yang Kristus miliki, memerintah bersama-sama dengan Kristus. Tidak ada lagi perlakuan yang tidak adil di situ, tidak ada lagi penindasan. Jadi itulah Injil, teman-teman, itulah solusi, itulah satu-satunya obat di mana kita melihat ada ketidakadilan, adanya penindasan. Makanya dibilang di sini ya, satu-satunya yang dapat membuat manusia bersabar di bawah penindasan duniawi ini adalah kita mempunyai Injil. Kita dijanjikan satu warisan, oke, untuk kita miliki bersama-sama dengan Kristus, teman-teman. Makanya dia bilang di sini, bersabar gitu ya. Bersabar di bawah penindasan duniawi, di sini dia bilang. Ditindas, diperlakukan dengan tidak adil, dengan siapa saja, teman-teman, kita harus mempunyai harapan, mempunyai ada Injil di dalam kita yang mana kita tahu bahwa dengan Injil itu kita mempunyai satu harapan bahwa ada warisan yang akan dijanjikan kepada kita, dan juga kita harus ingat bahwa Tuhan yang akan membalas setiap perbuatan yang tidak benar, yang tidak adil. Di saat Tuhan datang, Tuhan akan memberikan reward atau upah dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, baik itu adalah pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang tidak baik, semua itu ada upah. Dan Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa Tuhan akan datang untuk mengambil kita bersama-sama dengan Tuhan, tinggal selama-lamanya, dan itu adalah perjanjian kekal, everlasting covenant yang Dia sudah buat untuk Abraham, dan bukan hanya kepada Abraham, keturunannya yaitu Yesus Kristus, dan semua orang yang berada dalam Yesus Kristus akan mendapat warisan yang sudah dijanjikan kepada Abraham ya, dan itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Jadi teman-teman, di bab 14 ini kita sudah selesai dari pertama sampai selesai. Pelajarannya memang tidak panjang, 15 halaman, tapi dalam berapa pertemuannya, 4 pertemuan kalau enggak salah, baru kita selesai 15 halaman ini. Dan banyak pelajaran yang kita pelajari di sini. Saya sendiri banyak pelajaran yang saya dapati di sini yang sangat luar biasa, dan saya pun minta sama Tuhan ya teman-teman, di saat saya pun kalau menghadapi hal seperti ini, atau kita menghadapi hal seperti ini, kita benar-benar bergantung kepada Tuhan yang mana
Saya nggak mau membalas apapun, biarlah Tuhan yang akan melakukan, tindakannya terhadap setiap perlakuan yang tidak adil dalam bentuk apapun. Tuhanlah yang akan bekerja, Tuhanlah yang akan melakukan pembalasannya Dia, dan kemudian di saat pun kita menderita ya di dunia ini dengan perlakuan yang tidak adil, kita tetap bersukacita untuk celaan itu atau penderitaan itu, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji ada satu Injil yang akan menjadi penyembuh, yang mana satu kali kelak semuanya itu akan ditiadakan, penindasan akan digulingkan, tidak ada lagi perlakuan yang tidak adil, dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama menikmati akan apa yang Tuhan miliki, itu juga akan menjadi milik kita bersama-sama. Oke, jadi mungkin itu dia punya pelajaran dan sudah di-review, dan, subjudul terakhir. Jadi teman-teman, pelajarannya ini sudah selesai. Tadi Ebing mungkin ada pertanyaan, atau teman-teman yang lain, saya persilakan untuk waktu yang sisa ya sebelum kita tutup. Oke, go ahead teman-teman. Joy, Silakan Kak. ya sebelum yang lainnya, Ya, oke. ini ada hal yang menarik ya di Injil berisi penyembuhan, Ya. Injil berisi penyembuh. Mhm. Jadi kita lihat di kutipan ini, Mhm. Injil Yesus Kristus itulah kuasa Bapa yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya. Kalau kita merenungkan kutipan ini, bukankah ini suatu kelepasan? Mhm. Bukankah ini satu sukacita, kabar gembira, Ya. ya kan? Mhm. Mhm. Setiap orang yang percaya. Jadi sebenarnya ada jaminan, ya, ketika kita mau percaya, ya, di dalam Tuhan ada kelepasan, dan itu jalannya adalah apa? Injil. Mhm. Untuk setiap orang yang mau datang kepada Injil, di situ ada solusi, Iya. ada jalan keluar dari setiap penderitaan kita. Mungkin setelah kita baca Injil, kita akan masih ada di dalam penderitaan, tapi penderitaan itu sudah tidak kita rasakan, digantikan dengan sukacita di dalam penderitaan. Nah, Betul. siapa yang menganugerahkan sukacita itu? Injil, Tuhan. Mhm. Mhm. Ya, yang dulunya tekanannya misalnya tekanannya misalnya 3 atmosfer, ya. Mhm. 3 atmosfer itu eh, 1, 2, kedalaman 20 meter. Misalnya tekanannya. Kalau saudara menyelam, ya, masih dari permukaan kulit air itu baru mau menukik, ya, tanpa alat, telinga sakit kan? Mhm. Telinga kita sakit. Nah, itu tandanya ada tekanan. Mhm. Nah, Mhm. kalau kita tidak menggunakan sistem yang namanya equalizing, Mhm. pencet hidung kita dan buang nafas, Mhm. ya, itu gendang telinga tidak akan jadi apa, positif, dia akan tetap negatif. Dan kalau kita paksakan dalam keadaan seperti itu, kita terus menukik lebih dari 3 meter sampai 5 meter dan bahkan 10 meter, itu Mhm. akan menyebabkan gendang telinga kita pecah. Betul. Mhm. Ya, saya mau ambil contoh ini, bahwa bagaimana kita merasakan kalau di air itu tekanannya seperti itu. Kita tahu bahwa ada tekanan, dan Mhm. tekanan itu diukur dengan atmosfer (ATM). Mhm. Nah, kalau kita bawa dalam kehidupan kita, ya mungkin tekanannya sama 3 atmosfer. Mhm. Tapi ketika kita percaya pada Tuhan, ya, membaca Injil, kita timbul iman dan kita percaya, ya, Mhm. tekanan 3 meter itu tidak tekanan 3 atmosfer itu tidak menjadi satu hal yang dulunya sebelum akan berbeda sebelum kita percaya Injil dan kita percaya Injil. Mhm. Tekanannya sama, tapi yang kita rasakan berbeda. Kenapa? Itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Mhm. Mhm. Dan ini kalau kita renung-renungkan adalah satu kelepasan. Kita lihat di sini ya. Saya mau baca. Orang bijak dunia mencemooh pemberitaan Injil sebagai penyembuh untuk
masalah tenaga kerja saat ini. Tetapi kesulitan pekerjaan hari ini tidak lebih besar daripada di zaman Musa. Hmm. Tekanannya sama, zamannya berbeda, Betul, tapi betul. selalu kembali lagi kepada Ya. kuasa Allah, yaitu melalui Injil. Betul. Semoga bisa dimengerti. Jadi yang saya mau tekankan adalah Injil ini adalah kuasa Allah, dan itu adalah solusi, itu adalah hal yang menyelamatkan kita. Terima Mhm. kasih. Amin. Thank you Kak Opin. Iya ya, jadi sebenarnya Injil itu juga bukan hanya untuk tenaga kerja ya, masalah tenaga kerja. Dalam semua permasalahan ya, dari semua masalah yang berada di bawah dunia inilah, everything under the sun, masalahnya itu adalah Injil. Dan Injil itu yang kita baca di sini adalah berurusan dengan warisan ya, yang Tuhan memberikan kepada kita. Jadi walaupun di dunia ini manusia mau menyelesaikan semua masalah, ada orang-orang yang mau menyelesaikan, tapi kita lihat masalahnya bukan is getting better, tapi malah ada masalah yang lebih getting worse atau lebih parah. Tapi kita sudah mendapatkan satu janji yang mana semuanya itu akan dibereskan oleh Injil, kuasa Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Thank you Kak Opin. Tadi Lali, silakan Li, ada buka mic. Mau kasih tambahan, Oh ya, ya. Ada. silakan. Jadi kalau kita lihat kan di sini dia punya pelajarannya, dia punya remedi atau obat untuk penindasan kemiskinan itu adalah Injil kan. Dan itu ya Injil dia punya apa namanya solusi ya. Terus kemarin waktu habis Bible study ada Brother Onang ada apa namanya posting FB kutipan dari ini Everlasting Covenant ini yang bilang kedatangan Kristus yang kedua kali adalah di mana semua penindasan ini berakhir kan. Nah, terus ada yang komen, aduh, berarti masih lama. Jadi yang kita lihat di sini adalah Injil itu memang menjadi harapan untuk orang miskin bahwa penderitaan ini akan berakhir. Right. Tetapi sebenarnya di mana kekuatan Injil itu adalah kesabaran. Kita semua tahu bahwa semua penderitaan ini akan berakhir waktu kedatangan Tuhan kedua kali kan. That's Tapi right. kesabaran itu yang menjadi yang masalah utama itu kesabaran kita untuk itu. Dari mana kita kuat untuk sabar? Itulah dari Injil itu. Mungkin kalau dulu kita bisa lihat ya kuasa Injil bekerja di Abraham, Ishak. Mereka itu bersabar bukan cuma hitungan 1-2 tahun. Karena umur mereka panjang, kesabaran mereka kadang-kadang berpuluh-puluh tahun mereka. Bayangkan kayak Abraham dijanjikan anak harus tunggu 25 tahun. 25 tahun itu, aduh ini bukan hal pendek. Dari mana kesabaran mereka? Itulah kuasa Injil. Jadi kuasa Injil itu apa ya, bukan sekedar kita memiliki harapan seperti itu, tapi bagaimana kita sabar menunggu apa yang Tuhan janjikan. Itulah Injil itu ya. Dan ini akan apa ya, applicable-nya itu ya, kita punya kesabaran sebagaimana ini kutipan yang paling akhir ya ini. Jadi ya kesabaran adalah kuasa Injil juga menjadi bagian kita. Betul. Ya, thank you. Thank you, Li. Jadi memang betul ya, maksudnya memang semua akan di waktu Tuhan datang itu semua akan ditegakkan ya, maksudnya sudah nggak ada lagi sistem masalah tenaga kerja gitu. Tetapi dari Injil itu pun kita akan memperoleh sukacita. Istilahnya, ya orang mau perlakukan apa ya doesn't matter lah istilahnya. Untuk saya nggak masalah gitu, akan ada sukacita. Kenapa? Karena kita tahu ini nggak akan selama-lamanya begini gitu loh. Akan ada satu saat di mana Tuhan akan datang untuk menegakkan semua keadilan dan Tuhan akan datang untuk memberikan sesuatu tanah yang lebih baik, akan memperoleh sesuatu yang jauh, aduh ini jauh lebih baik lah dari yang kita miliki sekarang ini gitu. Jadi
mereka pun akan memperoleh sukacita ya. Jadi makanya itu akan menjadi suatu harapan dan sukacita kepada orang-orang percaya. Kenapa? Karena mereka percaya akan Injil itu gitu loh. Jadi walaupun kalau kita menderita, bukan kalau Abraham kita lihat atau Ishak diperlakukan seperti itu, mereka tidak pernah mengomel. Malah mereka bilang di situ ya, kalau di bab 10 ya, di general view dia punya juru atau pandangan umum, mereka tidak pernah mengomel atau mengeluh, mereka dikeluarkan, diperlakukan dengan tidak adil, diusir, mereka pergi saja gitu. Dan di situ dibilang di situ karena mereka bukan mencari yang di dunia ini, tapi mereka cari yang tanah yang fondasinya dibangun oleh Tuhan gitu. Di situ ya dibilang di situ, atau bangunan yang dibangun oleh Tuhan dan fondasinya dibangun oleh Tuhan, itu yang mereka cari gitu, bukan di dunia ini yang tanah yang sudah dikutuk, teman-teman. Istilahnya sudah dikutuk, diperebutkan lagi seperti itu. Bukan itu yang saya cari. Yang saya cari itu adalah tanah yang mana Tuhan menjanjikan kepada kita. Itulah sebabnya Ishak diperlakukan dengan tidak adil, dia tidak pernah membalas. Dia tidak bilang, enak aja kalian, ini kan saya punya tanah, saya sudah tanam, sudah menghasilkan. Masa seenaknya kamu usir saya? Dia nggak pernah balas itu. Oke, kamu nggak mau saya di sini, saya pergi. Dia gali sumur. Pas air didapat, bertengkar dengan siapa itu ya namanya, dengan para gembala, kita lupa siapa namanya, bertengkar di situ. Ya udah dia pergi lagi sampai dia mendapatkan tempat yang mana istilahnya nggak ada orang yang mau usir dia atau nggak ada orang yang mau bertengkar dengan dia. Seperti itu karena dia bilang ini bukan saya punya, saya punya tanah bukan di sini gitu. Saya mau cari tanah yang Tuhan sediakan untuk kita. Di mana kita lihat di situ adalah Ishak mengerti akan Injil itu sendiri. Dia mengerti akan harapan yang Tuhan berikan kepada dia, di mana warisan yang sudah dijanjikan kepada Abraham, itulah yang dia cari, yang tanah atau rumah itu yang dibangun oleh Tuhan sendiri ya, yang punya Tuhan. Dan di sini sudah tanah yang penuh dengan kutukan seperti itu. Dan bukan itu yang Ishak cari. Dan dimanapun Ishak pergi, kita lihat Tuhan memberkati dia. Jadi itu adalah salah satu contoh di mana kita bersabar dan bersukacita dengan cobaan atau trial yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa this is just for a while, hanya untuk sementara ya, bukan untuk selama-lamanya. Oke, thank you Li atas tambahannya. Gimana, apa Ebing mau kasih tambahan atau pertanyaan atau komentar tadi? Ya, baik, terima kasih. Oke. Jadi Ya. teman-teman, ini menarik sekali ini pelajaran yang kita ikuti. Ada beberapa bidang hidup yang saya melihat ini kita harus pikirkan baik-baik. Memang teman-teman berbicara mengenai penindasan itu udah konsekuensi dari sistem, ya, sistem yang dibangun oleh manusia dalam pikiran setan. Nah, kita tahu di dunia ini ada banyak sistem pemerintahan yang dibuat. Misalnya dari dulu itu ada namanya monarki, ya. Kemudian ketika monarki itu tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang efektif, muncul sekarang yang namanya ada demokrasi, ada kemudian bersaing dengan komunisme, kemudian sekarang muncul kapitalisme. Nah, ini semuanya adalah teori-teori tentang bagaimana mensejahterakan dunia ini, bagaimana memerintah dunia ini dalam satu sistem pemerintahan. Nah, teman-teman, intinya ini semua sebenarnya adalah pikiran setan. Kenapa? Karena ini menyingkirkan Tuhan sebagai pemerintah. Namanya pemerintahan itu bukan Tuhan, tetap selalu diakhiri atau berisikan penindasan. Tangan besi itu akan selalu muncul, teman-teman. Namanya pemerintahan pemerintahan bukan Tuhan, tangan besi akan selalu muncul. Dan teman-teman, ini poin yang disoroti ya dalam buku ini adalah kita jangan balas penindasan dengan penindasan ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan sistem seperti itu, entah dalam pemerintahan, entah dalam pekerjaan, atau dalam
lingkungan sosial kita, sebenarnya sama. Kita nggak boleh balas ya, kita nggak boleh balas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini kita mau gali lebih dalam ya. Posisi kita bukan ditindas ya, kita bukan ditindas, tapi kita adalah semacam orang tengah ya. Kalau di buku ini disebut filantropi atau reformat ya, orang-orang yang mencoba untuk menegakkan keadilan gitu bagi para pekerja gitu. Nah, kemarin kita sempat bicara lawyer ya, tapi sebenarnya ini posisinya sama teman-teman. Ada juga orang-orang yang duduk di pemerintahan gitu. Nah, bagaimana dengan mereka? Ya, bagaimana kita mau melihat hal itu? Apakah ini tidak sama dengan tadi ya, Joy kasih ilustrasi bagaimana Joy posisinya sebagai seorang ibu untuk menangani dua anak yang lagi bertengkar gitu. Ya, apakah mereka-mereka ini tidak sama nggak dengan posisi seorang ibu yang mewakili Tuhan? Di mana, kalau ada ketidakadilan dari yang satu kepada yang lain, posisi ibu ini harus, bukan begitu, tapi begini gitu. Nah, apakah tidak seperti itu gitu? Nah, kita melihat sebenarnya posisinya sama gitu. Nah, ketika Joy menegakkan keadilan, Joy lagi melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Tapi ketika anak ya, misalnya anak yang mau membalas saudaranya yang lain, ini lagi salah gitu. Ini lagi salah. Jadi sebagai seorang tengah ya, kita bisa bilang ya seorang ibu harus diajar bahwa tidak boleh begitu, kalau itu tidak adil gitu, akan mencelakakan yang lain atau membuat yang lain tersakiti gitu. Jadi teman-teman, ini kita melihat bahwa ini sebenarnya tidak masalah gitu. Ini tuh sebenarnya tidak masalah ketika kita berada pada posisi seperti itu. Karena misalnya dalam pemerintahan, kalau misalnya kita berpikir bahwa kita seperti tadi ya, nantilah kita berharap pada kedatangan Tuhan gitu, atau nantilah kita berharap sepenuhnya. Loh, terus kita mau lakukan apa kalau saya sebagai pemerintah gitu, atau sebagai seorang lawyer? Terus saya mau lakukan apa gitu? Kan tidak mungkin teman-teman, kita ujung-ujungnya dari pelajaran ini kita akan mengharamkan profesi lawyer atau profesi pemerintah. Nggak mungkin. Atau kita akan mengharamkan profesi filantropi gitu, seperti tadi yang disebutkan. Nggak mungkin teman-teman. Karena semuanya akan selesai pada kedatangan Tuhan, ya sudahlah. Itu pekerjaan-pekerjaan yang misalnya ya tidak perlu kita lakukan. Kan menurut saya tidak seperti itu teman-teman. Kita tahu bahwa Injil tidak akan membuat kita jadi fanatik. Tapi justru sebaliknya, Injil akan memposisikan orang-orang yang misalnya ditempatkan sebagai lawyer. Itu Ellen White juga katakan ya, akan ada profesi seperti itu. Atau di dalam posisi pemerintah, di mana mereka itu akan digunakan Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan. Jadi bukan mereka ya yang dibuat tidak adil, atau bukan mereka yang mendapatkan perlakuan tidak adil, tapi ada orang-orang di dalam pengaruh mereka yang mereka harus bela gitu. Dan menurut saya ketika mereka melakukan itu, mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan, bukan sebaliknya merampas pekerjaan Tuhan untuk balas kejahatan dengan kejahatan atau penindasan dengan penindasan. Tidak teman-teman, bukan seperti itu. Salah satu beberapa referensi yang kita bisa lihat ya, misalnya seorang janda yang menuntut keadilan ya kepada seorang hakim yang lalim yang digunakan ilustrasi oleh Yesus ya. Itu adalah fakta yang kita bisa lihat ya. Di mana janda ini berusaha keras meminta keadilan dari memang otoritas yang waktu itu. Dan salah satu juga referensi teman-teman yang kita bisa pertimbangkan ya. Bagaimana Rasul Paulus ketika kalau nggak salah dia difitnah sebagai pembawa perpecahan kepada bangsanya, dan kemudian bangsanya menuntut untuk membunuh atau membinasakan. Rasul Paulus teman-teman, ini tolong dipertimbangkan ya. Rasul Paulus ketika dia kalah dia diseret di pengadilan, diadili. Rasul Paulus kalah teman-teman. Rasul Paulus kalah, tapi Rasul Paulus tidak terima, dia banding loh. Bagaimana kita mau melihat hal itu gitu? Apakah Rasul Paulus sedang melangkah
di luar kebenaran, apakah Rasul Paulus ketika dia banding, dia sedang tidak percaya pada Injil? Nah, ini teman-teman harus dipertimbangkan ketika kita melihat bahwa sebenarnya ruang apa ya, di mana kita menerima sepenuhnya ya, untuk tidak membalas itu ada di mana. Oke, mungkin begitu dulu. Mungkin ada tanggapan atau bagaimana? Oke, thank you, Bing. Terima kasih atas masukannya. Sebelum kita kasih komentar, mungkin ada teman-teman yang mau tanggapi akan yang Ebing punya masukan. Mungkin ada dari Lali, Kak Opin, teman-teman yang lain, silakan. Mengenai sistem keadilan dan penindasan ya, seperti itu. Kayak gimana, teman-teman yang lain, silakan. Jadi Ya. sebelum teman-teman yang lain kita pertegas dulu ya, bahwa kalau kita yang diperlakukan tidak adil atau kita ditindas, ya kita sepakat ya untuk kita menerima sepenuhnya dan apa namanya, membiarkan itu Tuhan yang selesaikan. Tapi kalau kita sebagai orang tengah ya, misalnya posisi ibu atau posisi pengacara atau posisi pemerintah atau sebagai filantropi tadi yang disinggung, itu bagaimana? Nah, itu orang ya, makanya ya betul. Jadi orang tengah dengan penindasan gitu. Jadi bagaimana dengan orang tengah, posisi orang tengah seperti lawyer, seperti kasusnya Ebing kemarin yang Ebing bilang, seperti filantropis, orang-orang yang mau membela hak untuk Ya, orang miskin. Iya, silakan Kak. ini ada kasus beberapa tahun yang lalu. Jadi ada seorang ibu, dia datang kepada seorang pengacara. Nah, kasus perceraian. Jadi ibu ini merasa tertindas kurang lebih 25 tahun hidupnya bersama suaminya. Ini suami kedua. Suami yang pertama sudah meninggal dan menikah lagi. Suami kedua ini pemalas. Ya, dia tidak. Jadi hanya ibu ini yang kerja. Lalu dia kebetulan ada kenal seorang pengacara. Jadi dia datang kepada pengacara ini. Nah, pengacara ini adalah seorang ketua jemaat. Ya. Tapi dia profesinya pengacara. Waktu mereka pergi ke pengadilan untuk mediasi, nah bapak suami dari ibu itu datang juga ke situ. Dan dia merasa dirugikan untuk perceraian ini. Padahal yang minta bercerai adalah ibu tersebut. Nah, waktu di pengadilan, ya sebelum mereka masuk ke ruang pengadilan, bapak ini teriak-teriak. Dia teriak-teriak, dia bilang, Anda harusnya menghalangi perceraian ini. Ya, apalagi Anda seorang ketua jemaat. Wah, saudara bayangkan betapa malunya seorang bapak pengacara ini ya. Ini karena banyak orang kan di pengadilan itu di luar-luar yang tunggu-tunggu sidang persidangan itu. Jadi dia sangat malu. Tapi dia dapat jawaban yang bijaksana. Dia jelaskan kepada bapak itu, Bapak, benar saya seorang ketua jemaat. Dan saya juga bagian dari hamba Tuhan seperti pendeta-pendeta yang menuntun jemaat. Ya. Tetapi di dalam hal profesi ini harus kita bedakan. Nah, itu juga menjadi pertanyaan saya waktu Brother Ebing kemarin purpose itu. Jadi saya pikir jawaban yang saya bisa kasih, yang saya lihat adalah di dalam hal profesi ini dia memiliki jawaban tersendiri. Kalau tadi yang Brother Ebing bilang, kalau kita yang mengalami ya atas dasar yang kita sudah pelajari ini, oke lah kita bisa menyerahkan kepada Tuhan, kita tidak perlu ngotot ya. Tetapi kalau kita jadi seorang penengah untuk di posisi ini apa yang harus kita lakukan, nah kita lihat Raja Salomo ya, waktu ibu datang kepada anak dengan anaknya, dia klaim itu anak dia, sementara ibu satu yang merengek-rengek, dia dapat kebijaksanaan oleh Tuhan untuk melihat secara psikologis
ibu mana sebenarnya yang punya anak. Ya. Jadi kalau secara nyata, secara real, kalau kita alami itu tidak gampang. Tetapi saya mengerti yang Brother Ebing bilang tadi, posisinya tidak mudah kita secara real ini ada di dalam posisi sebagai penengah. Mana yang kita mau bela? Ya. Nah, tapi sebagaimana Raja Salomo dia dapat dapat ilham dari Tuhan, dapat kebijaksanaan dari Tuhan, dapat hikmat dari Tuhan. Mungkin ini yang bisa kita ambil contoh ya. Nah, untuk sementara kemampuan saya menjawab sampai di situ. Mungkin ada yang lain. Oke. Thank you, Terima Kak. kasih. Tambahannya, puji Tuhan. Apa ada yang lain mau kasih jawaban? Teman-teman yang lain, silakan. Gimana, Lali? Ada jawabannya? Atau Belum, teman-teman? Li, belum. Oke, terima kasih. Iya, jadi ada dua posisi yang kita lihat tadi yang Ebing sudah ajukan adalah di mana saya di posisi di tengah dengan bagaimana saya di posisi yang ditindas gitu. Jadi for sure untuk jawaban posisi yang ditindas itu, kita yang ditindas itu, kita tidak membalas ya tindakan yang tidak adil dengan tindakan yang tidak adil dan kita membalas dengan ketidakadilan gitu. Jadi kalau saya di posisi di tengah, misalnya saya punya kerja seperti lawyer atau apa. Jadi sebelum kita jawab, kita ingat akan posisi dari Ishak ya. Posisi dari Ishak, mana itu dia? Ishak itu di mana ya dia itu kita lihat di mana itu dia punya cerita tadi itu. Yang mana di saat dia Ishak itu di saat dia orang itu bertengkar istilahnya mereka mau memperebutkan akan sumurnya ya, memperebutkan akan sumurnya. Yang sumur yang dia gali kemudian mereka bertengkar. Jadi kita lihat di situ di posisi Ishak itu adalah dia itu tidak melawan akan orang itu atau orang yang memperebutkan haknya, tapi dia pindah sampai dia mendapatkan sesuatu ketenangan di mana dia bisa tinggal di situ. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya saya di dalam posisi Ishak, saya ditindas, saya diperlakukan dengan tidak adil. Ini dalam posisi ditindas ya, saya diperlakukan dengan tidak adil. Jadi posisi saya adalah saya tidak membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan, saya tidak membalas orang yang menindas saya dengan kekerasan, tapi saya akan pergi atau saya akan pergi dari tempat itu sampai di mana di saat saya mendapatkan situasi di mana tidak ada pertengkaran di tempat di mana saya tinggal seperti yang dilakukan Ishak. Karena di tempat di mana dia tinggal itu, atau di kehidupan Ishak itu adalah representasi akan orang-orang yang bukan mencari akan tinggal di dunia ini yang sudah penuh kutuk, tetapi Ishak atau Abraham dengan Ishak adalah mereka mencari negeri yang lebih baik, di mana tanah atau di mana bangunannya itu atau fondasinya itu adalah didirikan oleh Tuhan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali kepada kasus yang menjadi pembela. Menjadi pembela untuk orang yang diperlakukan dengan tidak adil. Memang posisi pembela atau lawyer untuk membela akan kasus orang yang diperlakukan tidak adil atau dalam sistem pemerintahan, saya setuju dengan apa yang tadi Ebing katakan di dalam dalam contoh-contoh atau perumpamaan yang Tuhan berikan di Alkitab itu, yang dimana orang yang tidak diperlakukan adil dan juga seperti Salomo, dia sebagai seorang raja yang penuh dengan kebijaksanaan, di mana di saat itu pun dia tidak oke. Sekarang ini ibu ini ya, kamu ibu, dia memperlakukan ibu itu satu dengan tidak adil misalnya. Jadi dia tidak bertindak di saat di mana
oke ya udah karena Tuhan yang akan Tuhan yang akan membalas, ya kalian bisa bikin apa saja, yang penting Tuhan akan balas, seperti itu ya. Jadi kita lihat di sini Tuhan memberikan satu kebijaksanaan kepada kita. Di saat kita sudah mempelajari prinsip-prinsip ya, yang tadi kita sudah pelajari, di mana kita ditindas, kita tidak berbalas, itu sudah pasti dan itu sudah tidak perlu didiskusikan lagi. Seperti itu yang mana apa yang saya harus lakukan. Tapi di saat ada orang yang misalnya datang kepada kita dalam kasus seperti itu, ya seperti Raja Salomo, kita tetap memberikan satu keadilan ya. Satu keadilan di mana, oke, ini adalah anak kamu, seperti itu. Ini bukan anak kamu. Di saat Salomo, Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Salomo yang mana ini adalah anak dari ibu itu, dan Salomo bilang, oh ini adalah anak dari ibu itu, berikanlah kepada ibu itu. Di situ kita melihat ada kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada Salomo dalam mempertahankan suatu keadilan di situ ya. Jadi kita bisa lihat juga ya teman-teman di sini yang orang penengah seperti Raja Salomo, atau di zaman kita itu ada lawyer sebagai penengah, atau misalnya dalam kasus Ebing sebagai penengah. Jadi kalau ada orang yang misalnya ya, oke, saya mempunyai tanah, ini ada surat nih, ada surat yang diberikan untuk ini tanah saya punya. Nah sekarang dari surat ini kemudian ada orang yang mau ngambil tanah itu dan kemudian datang kepada seorang lawyer dan atau kepada teman atau Ebing dan berikan, oh ini adalah perlakuan yang tidak adil. Jadi sebagai seorang lawyer, yang namanya juga lawyer ya, lawyer itu pengacara, semua itu yang dilakukan harus berdasarkan hukum pemerintah. Jadi kita lihat di situ ya, sebagai seorang pemerintah untuk ada suatu keadilan di dalam sistem pemerintahan yang mana ya ini punya ibu, dan kemudian karena ini punya ibu, ya ibu berhak akan hak seperti itu. Jadi hanya sebatas disitulah yang kita bertindak sebagai seorang penengah, yaitu untuk kasihlah keadilan karena ini dia punya, saya kasih ini, kamu punya, saya sebagai lawyer mempertahankan keadilan sama seperti Salomo juga mempertahankan keadilan seperti itu. Seterusnya apa yang orang itu mau bikin, apakah dia mau bikin apa di luar sana, itu sudah mereka punya istilahnya urusan mereka ya, seperti itu. Mereka mau bikin apa dengan orang yang ditindas. Tapi kita tahu prinsip di sini bahwa kalau kita ditindas atau tidak diperlakukan dengan tidak adil, kita tahu apa yang akan kita perbuat. Tapi saya sebagai seorang penengah, ya kita juga akan menjalankan keputusan atau memberikan keputusan misalnya sebagai lawyer sesuai dengan hukum, tapi hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Yang kemarin ya saya bilang, kalau misalnya dalam sebuah pemerintahan itu juga adalah dari Tuhan pemerintahan. Tapi di saat pemerintahan itu bertentangan dengan hukum yang Tuhan berikan, itu bukan pemerintahan dari Tuhan. Itu sudah bagian dari pemerintahan dari kuasa kegelapan. Tetapi kalau pemerintahan itu melakukan prinsip ya, atau hukum yang sesuai dengan firman Tuhan di saat memang ada keadilan yang harus ditegakkan di situ, dan mereka menegakkan keadilan, ya itu tidak salah ya teman-teman, karena itu profesi mereka. Jadi di saat kita sebagai profesi orang tengah untuk mempertahankan keadilan seseorang, itu tidak salah karena memang di dalam contoh di Alkitab juga ada hal-hal seperti itu untuk membela atau untuk memberikan keadilan kepada seseorang. Tetapi yang salahnya yaitu kita yang diperlakukan dengan tidak adil, ditindas, kemudian kita yang membalas. Tapi orang untuk penengah hanya untuk ini loh yang adil. Ini ibu punya tanah, ini hak ibu, dan ini keadilan yang saya berikan kepada ibu yang mana ibu berhak memperoleh tanah ini. Raja Salomo, ini kamu punya anak, kamu berhak memperoleh, kamu punya anak. Di situ keadilan itu ditegakkan.
Dan kita rasa itu tidak ada salahnya, karena kita lihat di situ memang betul di situ ada prinsip-prinsip dari firman Tuhan yang mana ada keadilan yang harus ditegakkan, di mana orang penegak itu yang akan menegakkan keadilan di dalam sistem pemerintahan. Karena dalam pemerintahan memang ada sesuatu hal yang akan muncul secara ketidakadilan, tetapi sebagai orang penegak, saya hanya meluruskan permasalahannya. Ini masalahnya seperti ini dan ibu ini berhak. Untuk selanjutnya di luarnya, kalau seorang lawyer untuk mensuggest akan, oh kamu harus tuntut dia, harus balas dia, harus minta tuntutan seperti ini dan seperti itu. Nah, itulah terletak permasalahan di lawyer itu. Di mana harus membalas kejahatan, istilahnya orang itu diperlakukan dengan tidak adil, kemudian dia harus dituntut, dibayar dengan segininya. Nah, disitulah saya lihat kesalahan dari sebuah lawyer itu yang mana untuk membalas atau memberikan sesuatu yang rugi untuk harus dikembalikan lagi atau menuntut seperti itu. Di situlah saya lihat di situ tidak sesuai dengan prinsip Alkitab. Tapi kalau hanya untuk mempertahankan keadilan, mengembalikan apa yang dia punya, itu tidak ada salahnya. Tapi kalau sudah lewat dari situ yang mana akan harus karena kamu sudah namanya disu atau dituntut, orang ini membuat kesalahan, jadi dia harus bayar segininya, dan kemudian lawyernya mempertahankan itu, dan semuanya bermasalah mengenai uang dan mau cari untung. Disitulah saya lihat bahwa posisi seorang lawyer itu sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip firman Tuhan. Selama seorang lawyer, seorang penengah itu bertindak sesuai dengan prinsip firman Tuhan, saya rasa tidak ada masalah. Tapi di saat seorang lawyer itu mau saja sesuatu untuk memperoleh keuntungan, nah disitulah saya bisa lihat bahwa itu bukan lagi prinsip-prinsip dari firman Tuhan. Jadi mungkin itu Bing tambahan dari saya. Gimana Bing? Ada mungkin tambahan atau masukan, silakan. Ya, jadi teman-teman pada dasarnya kita udah bisa melihat ya penjelasannya gitu atau kebenarannya. Jadi kalau kita yang diperlakukan tidak adil atau kita yang ditindas, ya kita serahkan ya semuanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang membalas. Nah, ketika kita ada pada posisi-posisi orang tengah, teman-teman tadi Brother Dolphin so kasih ilustrasi ya, yang bagus sekali. Dan kita rasa itu yang bisa dan memberi penjelasan untuk kita saat ini. Coba bayangkan teman-teman kalau Salomo waktu itu berpikir keadilan dan penindasan nanti datang waktu Yesus datang kedua kali. Kita biarin aja gitu. Coba bayangkan apa yang terjadi dengan, atau kita akan katakan Salomo ini raja yang bagaimana gitu. Salomo pasti tidak akan ada nama baik sedikit pun, teman-teman. Dan kita lihat ya teman-teman, ketika Salomo menegakkan keadilan saat itu keharuman pemerintahan bahwa dia adalah wakil Tuhan untuk mensejahterakan, itu terjadi, teman-teman. Jadi kalau seorang yang berada ya pada posisi tengah ini betul-betul melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan, dia sebenarnya sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kalau dia melakukan sebaliknya, teman-teman, seperti raja-raja ya selanjutnya yang kita lihat dalam sejarah raja-raja Israel, itu murtad sampai ada ayat yang muncul seperti ini ya, keadilan, hukum ditindas, keadilan berdiri jauh di belakang gitu. Aduh, ini adalah ayat-ayat atau kata-kata nubuatan seorang nabi yang sedang menggambarkan tentang situasi pemerintahan atau situasi yang sedang terjadi saat itu. Tetapi itu nggak pernah terjadi di zaman Salomo loh, ketika Salomo belum murtad ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat sebenarnya ketika seorang perantara ya betul-betul menjalankan apa yang difirmankan oleh Tuhan ya, dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Itu sama juga seperti seorang ibu atau seorang bapak ya teman-teman. Dan teman-teman ini menurut saya
memang tidak gampang ya posisi-posisi seperti ini. Kita butuh hikmat, kita butuh kerendahan hati supaya jangan sama seperti tadi ya yang Cuy bilang. Dan memang di dalam sistem peradilan ya, kita bisa seperti itu, balas supaya supaya orang ganti rugi lebih. Iya, Nah, ini tidak baik teman-teman. Jadi sejauh hak yang dimiliki oleh orang yang diperlakukan tidak adil, itulah yang diperjuangkan. Tetapi teman-teman, sekali lagi kalau kita yang diperlakukan, biarlah Tuhan yang membalasnya. ya, Oke, Joy. Kita Ya. rasa itu. Oke. Terima kasih Bing atas tambahannya, itu sangat bagus di mana kita bisa melihat ya posisinya itu seperti apa. Jadi posisinya itu kita sudah bisa lihat dengan puji Tuhan ya, maksudnya apa namanya, tidak berat sebelah, dan kita harus lihat di dalam kasus-kasus tertentu seperti itu di mana kita harus bertindak, di mana kita harus berikan kepada Tuhan, di mana saya punya posisi. Jadi seperti itu ya. Jadi dan kalau saya pun diperlakukan dengan tidak adil, pertanyaannya ya, apakah saya akan tuntut orang itu atau saya akan balas orang itu? Tidak seperti itu ya teman-teman. Pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Dan to be honest with you ya, dengan mempelajari pelajaran ini sekarang adalah seperti ini. Oke? Di saat kita mempelajari pelajaran seperti ini. Dan kemudian saya menghadapi kasus ya teman-teman yang mirip dengan yang kita pelajari. Sekarang saya mau bikin apa seperti itu. Nah, first of all yang kita minta adalah kita berdoa sama Tuhan untuk minta kebijaksanaan gitu. Karena jangan sampai kita terbabit dengan apa yang tadi yang Ebing bilang, fanatik atau berat sebelah seperti itu, yang kita pikir kita berjalan sesuai dengan Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Jadi memang betul-betul perlu ketergantungan sama Tuhan, minta wisdom dari Tuhan, dan kita lihat saya punya kasus di mana seperti itu, di mana saya harus bertindak dengan istilahnya, di mana apakah ini saya bertindak membalas kah, atau di saat saya membalas kejahatan dengan kejahatan kah, atau di saat di mana saya mau oke, ini saya punya hak misalnya dan saya hanya mau untuk mempertahankan akan keadilan seperti itu, di mana saya punya posisi seperti itu. Jadi kita berdoa sama Tuhan, minta Tuhan memberikan kebijaksanaan, dan kita akan tahu ya teman-teman, kita akan tahu dan Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita akan setiap doa yang kita layangkan, dan Tuhan akan berikan jalan keluar ya. Jadi setiap kasus kita akan kalau kita hadapi akan beda-beda dia punya kasus, dan di saat kita mempelajari firman Tuhan, Tuhan akan berikan penerangan dan dia akan berikan kebijaksanaan, tindakan apa yang kira-kira saya harus lakukan dalam kasus seperti ini. Jadi itulah ya gunanya kita Bible study, dan sekali lagi personal kita punya pribadi dengan Tuhan itu apa gitu. Jadi misalnya dalam kasus ini kita minta, oh ini kira-kira gimana ya, ini gimana ya. Jadi bertanya ke sana kemari. Tapi sebenarnya firman Tuhan ada dia punya jawaban gitu. Prinsip-prinsip di Alkitab itu ada untuk setiap kasus yang kita hadapi. Dan kalau kita benar-benar bergantung benar-benar sama Tuhan, kita akan tahu suara Tuhan dan kita akan tahu jalan-jalan yang Tuhan akan buka dan Tuhan akan tutup, dan kita akan tahu teman-teman. Itulah ya indahnya kebergantungan dengan Tuhan. Kita lihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, dan langkah kita itu tidak keluar dari Injil itu sendiri dan tidak keluar dari firman Tuhan itu sendiri ya. Jadi puji Tuhan, terima kasih atas tambahan yang Ebing sudah berikan kepada kita dan diskusi yang kita sudah sama-sama diskusi pada saat ini, pada pagi di Indonesia dan sore hari di sini. Dan pelajaran kita sudah selesai, kita harus tutup ya, karena ini waktunya sudah lewat. Dan kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan atau tambahan, don't worry, chapter 15 ini akan ada sambungan. Ini sudah selesai, kita sudah edit selesai, nanti kita akan kirim sama teman-teman materinya untuk dipelajari. Dan ini adalah sambungan dari pelajaran mengenai Musa ya, di bab 15 nanti. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah mengikuti akan